Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Guru. Puji nama Tuhan, karena di luar sana ada banyak orang mengatakan, sejak kapan dia diangkat Tuhan? Di medsos banyak ya. Tapi kalau engkau dan kalau kita semua percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman, walaupun kadang-kadang lebih. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami tetap mau Kau menolong kehidupan kami, memimpin hidup kami sepanjang umur hidup kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baik, manis, dan indah dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan ambil dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Allah. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mantap. Jadi tema kita adalah The Key of Life, atau kunci kehidupan. Yang pertama kata firman Allah bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, raja ketiga dari Israel, menggantikan bapaknya yaitu Daud. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tahu bagaimana Daud hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, walaupun ada ujungnya. Tetapi mari kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dikatakan dengan jelas yang pertama bahwa jangan melupakan ajaran Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak orang melupakan ajaran Tuhan. Salah satu contoh, menghargai orang tua, menghormati orang tua. Ada banyak anak-anak sekarang enak-enak perutnya aja ngomong dengan orang tuanya, tanpa etika, tanpa hal yang masuk dalam tata krama, ya, seenak-enaknya. Dan itu berarti telah melupakan ajaran Tuhan. Tapi kita katakan, jangan kita melupakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu akan senantiasa membawa kita kepada kesopanan, kerendahan hati, membawa kita kepada kehendaknya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu manis, lebih manis daripada madu, sekalipun madu tua sekalipun dari gunung batu itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, memang tidak mudah, tapi saya mau katakan dengan pertolongan Tuhan, kita akan mampu melakukan ajaran Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, kunci yang kedua adalah hati memelihara atau hati taat memerintah perintah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita tadi jangan melupakan ajaran Tuhan, yang kedua hidup taat, ya. Hidup taat dalam kehendak Allah, dalam perintah Allah, atau memelihara perintah Allah. Itu satu set sudah itu. Kalau kita hidup dalam dunia ini, ada banyak jebakan-jebakan yang dipasang oleh setan. Ada banyak jebakan-jebakan yang dipasang orang-orang yang bisa dipakai oleh setan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sudah ada standar kebenaran, standar firman Allah, standar bagaimana kita harus melakukan kehidupan ini. Harus sesuai dengan firman Allah. Satu contoh, ketika orang mengatakan, atau ini bagian pembukuan ini, membuat buku ganda, ya, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau katakan orang disuruh membuat laporan palsu, atau orang
bayar untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itu kita berarti tidak taat kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan kita harus hidup taat kepada Tuhan, hidup memelihara firman Allah dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya apa dikatakan? Panjang umur, lanjut usia, sejahtera, haleluya. Jadi kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan, kita taat dalam kehendak Tuhan, atau taat terhadap perintah Allah, ada bonusnya dikatakan, kita panjang umur. Panjang umur itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, ya memang ini misteri Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dipanjangkan umurnya, lanjut usia, lalu kemudian dikatakan sejahteranya bertambah-tambah. Haleluya. Jadi kalau kita hidup dalam ketaatan, yakin dan percayalah Tuhan akan membawa kita kepada kesejahteraan yang Dia inginkan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mau. Jadi kunci hidup itu bukan karena hebatnya kita, walaupun itu menunjang, tetapi itu bukan penentu. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita melakukan dan dibarengi dengan skill kita, dengan kemampuan kita, datang kasih karunia Allah kepada kita. Yang ketika dikatakan oleh firman Allah, dan tetap setia. Wow, ini nggak gampang tetap setia ini. Ya, kita tahu ada banyak guru-guru sekolah minggu dari setelah tua dia nggak mau lagi melayani anak-anak sekolah minggu. Aku kan udah tua. Dan yang paling parahnya lagi, justru tidak pernah lagi terlibat dalam pelayanan. Ya, karena apa? Tidak setia. Padahal kalau kita setia, kata firman Allah, itu adalah kunci daripada kehidupan, kunci menerima segala hal-hal yang baik. Jadi ketika kita melakukan itu dengan setia, firman Allah dengan setia, tidak ada selang-seling, hari ini kita berdoa, besok tidak berdoa, 3 bulan lagi nggak berdoa. Tidak, kita harus setia melakukannya. Walaupun kadangkala ya susah, tetapi saya mau katakan kita harus tetap setia. Karena kalau kita setia, kata firman Allah, ketika orang setia, dia akan menuliskan itu dalam roh hatinya, supaya aku tetap setia. Menanamkan dalam jiwanya, dalam kehidupannya, mengalungkan sebagai ingatan bahwa aku harus tetap setia dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi setianya bukan kepada manusia, tapi setianya kepada Tuhan. Ya, karena kadang ada banyak orang setia tapi tidak setia kepada Tuhan. Tapi setia kepada majikannya, setia kepada bosnya. Tapi saya mau katakan yang harus kita number one-kan adalah setia kepada Tuhan. Dan terakhir dikatakan oleh firman Allah, yang keempat, percaya pada Tuhan. Jadi kalau kita tetap setia, kata firman Allah, mendapat penghargaan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Baru yang keempat, percaya pada Tuhan. Kita tidak mungkin dong kita akan memperoleh segala sesuatu yang dari Tuhan kalau kita ragu, bimbang, tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan janji Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menerima segala kebaikan. Dan itulah sebabnya kunci kehidupan bagi orang percaya itu dengan melakukan, jangan melupakan ajaran Tuhan, atau hidup memelihara atau taat terhadap perintah Tuhan, tetap setia, percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada kehebatanmu, jangan bersandar kepada pengertianmu, jangan bersandar kepada kemampuanmu, jangan bersandar pada kekayaanmu, jangan bersandar kepada perusahaanmu, jangan pernah bersandar kepada hal-hal yang sia-sia. Bersandar pada Tuhan. Dan ketika engkau melakukan itu, apa yang engkau miliki, kata firman Allah, sebagaimana firman Allah, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jadi ketika kita memiliki kunci kehidupan dari Tuhan ini, maka kita akan terus bergairah di dalam Tuhan, bergairah dalam pengiringan kita, bergairah kita melakukan kehendak Tuhan, bergairah kita hidup dalam kehendak Bapa di surga, bergairah kita untuk terus hidup menyenangkan hati Allah di dalam kehidupan kita ini. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, kiranya Allah lah yang akan menolong kita, Allah yang akan memberkati kita untuk terus kita memiliki kunci kehidupan dari Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, jangan melupakan ajaran Tuhan, memelihara atau taat terhadap perintah, tetap setia, tetap percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada kehebatan manusia kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkanlah ini kelima hal ini ada dalam hidup kami untuk menerima segala kebaikan dan kemurahan dan pertolongan Tuhan, perkenanan Allah dan perkenanan manusia, kata firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.